Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa lagi ke belajar Nahwu Shorof. Kita melanjutkan materi teori Nahwu Shorof kita. Kita sudah mengenal wazan 1 sampai wazan 10. Kita sudah paparkan ya. Sekarang kita masuk ke wazan 2 atau faidah wazan 2, makna wazan 2 fa'ala. Kalau wazan 1 kan kata dasar ya. Kita masuk ke wazan kedua, fa'ala yufa'ilu. Jadi ini wazannya ya, ada tulisannya di atas, fa'ala yufa'ilu. Wazan 2 ini punya fungsi, ada beberapa fungsi memang, sebagaimana wazan-wazan yang lain ya. Karena kalau dalam bahasa Arab itu tidak punya imbuhan, maka imbuhannya itu dengan adanya menambahkan huruf-huruf atau harokat tertentu, itu menjadi imbuhan seperti bahasa Indonesia ya, baca, membacakan, membacai dan lain sebagainya kalau ada. Baik, kita masuk faidah atau fungsi wazan kedua. Yang pertama adalah lita'diyah. Lita'diyah itu artinya membuat kalimat yang sebelumnya tidak butuh objek menjadi muta'adi ya, menjadi butuh objeknya. Jadi dari lazim muta'adi. Misalnya adalah farroha Zaidun Umaron. Farroha itu wazan kedua, fa'ala, farroha. Tapi sebenarnya dia awalnya di wazan satunya adalah fariha. Fariha itu adalah gembira saja. Tapi kalau masuk ke wazan kedua, farroha, kita mendapat imbuhan mekan ya, menggembirakan. Jadi Zaidun, dia posisinya sebagai fa'il karena marfu'u ya. Zaidun, farroha, Zaidun. Jadi Zaidun mengembirakan. Mengembirakan siapa? Akhirnya jadi apa? Jadi butuh objek ya. Mengembirakan Umar. Jadi farroha, Zaidun, Umaron ya. Jadi dalam kalimat ini kata farroha yang tadinya fariha saja, fariha Zaidun, Zaidun bergembira sudah cukup ya. Jadi akhirnya dia butuh objeknya. Contoh wazan kedua ini fa'ala yufa'ilu dalam Al-Qur'an misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzdzabat samudu wa 'adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Di Al-Haqqah ayat 4 ya. Nah, kadzdzabat ini masuk fi'il wazan kedua ya, fa'ala. Ini fi'il pola satunya adalah kadziba ya. Kadziba itu berdusta. Tapi kalau kadzdzaba itu artinya adalah mendustakan ya, mendapat imbuhan mekan, seperti memang layaknya di wazan kedua. Begitu juga contoh yang kedua dari Al-Qur'an, surat Ar-Rahman. Kita semua tahu Ar-Rahman 'allamal Qur'an ya. 'Allama ini wazan kedua ya. Wazan pertamanya adalah dari kata alima, tahu saja. Tapi kalau 'allama membuat orang jadi tahu ya, atau mengajarkan. Jadi 'allamal Qur'an. Jadi Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan ketiga nih contoh dari hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi sahalallahu lahu ya, sahala. Kalau wazan pertamanya adalah sahula, artinya adalah mudah saja. Tapi kalau kita mau bilang memudahkan ya, maka masuk ke wazan keduanya, dikasih tasdid di akar keduanya. Jadi sahalallahu, Allah memudahkan baginya. Tariqon ya, yang dimudahkan apa? Tariqon sebagai objeknya. Allah memudahkan apa? Tariqon, objeknya jalan ya, jalannya ilal jannah, ke surga. Baik, fungsi yang kedua atau faidah yang kedua dari wazan fa'ala yufa'ilu ini, wazan kedua ya adalah litaksir. Litaksir itu artinya untuk memperbanyak ya, punya fungsi menunjukkan memperbanyak. Contohnya adalah qatta'a Zaidun al-habla ya, qatta'a memotong-motong, Zaidun, Zaid, al-habla kabel ya.
kabel atau tali. Jadi qata'a ini wazan kedua, asalnya adalah wazan satunya, kata dasarnya ya qata'a saja, itu artinya memotong saja. Tapi kalau qata'a ini fungsi memperbanyak, memotong-motong menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya dalam Al-Quran misalnya, ini surat yang masyhur, surat As-Saff ayat 1. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, ya. Sabbaha, bertasbih, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, pada Allah apa-apa yang di langit dan ada di bumi. Sabbaha ini sebenarnya mempunyai arti bertasbih yang berulang-ulang, ya. Jadi senantiasa bertasbih yang banyak. Ini masuk ke wazan kedua, ya, sabaha, bertasbih, tapi tidak hanya bertasbih saja, tapi berulang-ulang bertasbih yang banyak. Baik, lanjut yang ketiga, ini faidah atau fungsi wazan fa'ala yufa'ilu adalah linisbah atau menisbatkan maf'ul atau objeknya pada bentuk asal fi'ilnya, yaitu menisbatkan sesuatu yang terkandung dalam fi'ilnya. Misalnya ya di sini ini contohnya kaffara Zaidun Umaro, ya. Kaffara dari kata, kalau kita memahaminya adalah dari sifat kafir menjadi kaffaro, artinya mengkafirkan, ya. Menisbatkan objeknya yaitu Umaro di sini. Umar itu dibilang kaffaro. Jadi kaffaro Zaidun sebagai pelaku, ya, marfu. Zaidun mengkafirkan Umar, ya. Jadi fungsi atau faidah yang ketiga itu menisbatkan objek seperti fiilnya, seperti kata kerjanya, ya. Kaffaro Zaidun Umaro. Zaidun mengkafirkan Umar. Baik, lanjut fungsi atau faidah yang keempat adalah litikhad lil fi'li minal ism, ya. Menjadikan fiil dari isimnya. Jadi fiil wazan kedua ini sebenarnya diambil dari isimnya, ya. Contohnya dalam bahasa Arab itu kata kemah itu artinya khiyam. Terus kalau kita mau bilang berkemah gitu. Jadi dari khiyam masuk ke akar katanya kha, ya, dan mim. Kemudian dijadikan wazan kedua, ya. Menjadi fa'ala yufa'ilu, khayyama yukhayyimu. Jadi khayyama. Ini contohnya, ya. Khayyama al-qaumu. Khayyama artinya berkemah. Al-qaumu kaum. Jadi kaum itu berkemah, ya. Khayyama ini memang fiil yang terambil dari isim atau kata benda, yaitu khiyam itu kemah. Jadi kita berkemah. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kebun menjadi berkebun, gitu. Laut menjadi melaut dan lain sebagainya itu. Ini adalah faidah atau fungsi yang keempat. Toyib, yang terakhir fungsi atau faidah yang kelima dari wazan fa'ala, ya, yufa'ilu adalah lisalbi. Maksudnya adalah membuang bentuk asal fi'il dari objeknya atau maf'ulnya. Misalnya kata koshiro itu artinya berkulit, ya. Koshiro itu berkulit. Kalau kita masukkan ke dalam wazan kedua fa'ala menjadi kosharo, ya. Kosharo bukan berkulit lagi, tapi artinya menguliti atau mengupas. Contohnya di sini, twing, ada kan? Kosharo Zaidun ar-ruman, ya. Ar-rumana. Kosharo Zaid, ya. Bang Zaid kosharo menguliti atau mengelupas, bukan mengelupas sih sebenarnya, mengupas, ya. Bang Zaid mengupas ar-ruman. Ar-ruman buah delima, gitu. Jadi memang asalnya kosharo ini adalah koshiro di wazan satunya, itu artinya berkulit, menjadi kosharo menguliti, ya. Ini artinya lisalbi, ya. Artinya adalah membuang bentuk asal fiilnya dari objeknya. Baik, demikian faidah atau fungsi wazan kedua, yaitu fa'ala yufa'ilu, ya. Kita akan lanjut ke faidah atau fungsi wazan ketiga, insyaallah edisi selanjutnya.